Bismillahirrahmanirrahim. Maka Amir Khalifah ini menyampaikan di majelis, karena mereka faham begitu, masalah fikih. Siapa di antara kalian masalah ini yang bisa memecahkannya? Jelaskan di hadapanku dengan gamblang, dengan ilmiah, dengan kaidah-kaidahnya. Masalah yang kemarin baru dibahas oleh Ibnu Rajab. Semua sak majelis terdiam. Karena memang rumit, sulit. Enggak ada satu ulama pun bisa bicara. Enggak ada satu fuqaha pun yang mampu menjelaskan. Hakim ini kan orang berilmu. Pastinya dia harus ngerti kaidah, ngerti hukum, ngerti fikih, makanya jadi hakim. Nggak ada satupun yang bisa bicara. Diam. Termasuk Ibnu Rajab ada di majelis itu dan diam. Itu murid-muridnya saling melihat satu dengan yang lain. Ini seakan mereka berkata, ini syekh kita kenapa diem? Kesempatan semestinya untuk beliau bicara. Ini namanya murid, antum tahulah bangga kalau gurunya diakui, gurunya punya nama, punya ini. Diam Ibnu Rajab sampai acara selesai. Pulang. Sesampainya di rumah, murid-muridnya tanya, wahai syekh kami, itu kan masalah yang kemarin kau bahas di depan kami. Kenapa tadi enggak kau jelaskan? Itu kesempatan. Di depan khalifah, di depan fuqaha, ulama, hakim ini. Artinya supaya mereka tahu keilmuanmu di atas mereka semua. Nggak ada yang seperti engkau, nggak ada yang sealim engkau. Hatta khalifah supaya tahu begitu. Di situ Ibnu Rajab katakan, wahai murid-muridku, majelisku bersama kalian kemarin itu majelis lillah, majelis akhirat. Murni pembahasan ilmu. Ya layaknya antum belajar di halaqah kan, bahas kitab ini, enggak ada lebih majelis untuk akhirat, ilmu. Adapun tadi itu majelis dunia. Kalau misalnya beliau bicara kan membuat orang terpukau, hebat Ibnu Rajab, luar biasa ilmunya. Akhirnya pujian. Orang bisa bangga diri karenanya. Orang bisa riya, hancur keikhlasan. Apalagi itu di depan khalifah, bisa besar kepala. Di depan khalifah, bayangkan. Di saat yang lain gak ada yang bisa. Kan di situ orang luar biasa. Dapat panggung, dapat nama. Bahkan lebih jauh dari itu, khalifah kan melihat dan bisa menilai ini orang di atas rata-rata ilmunya. Mungkin akan ditunjuk dan diperintahkan, kamu aku tunjuk jadi hakim agung, jadi menteri apa agama misalnya. Mungkin ilmuannya seperti itu, sangat mungkin. Makanya Ibnu Rajab menghindar, memilih diam. Kebanyakan orang gak akan sabar di posisi seperti itu. Karena peluang emas di depan mata dia, nama, kebanggaan, segala macam dunia. Itu majelis dunia kata Ibnu Rajab. Asyahid yang kita inginkan dalam kisah ini, toladan kita, bagaimana mereka menjaga, bagaimana penjagaannya terhadap keikhlasannya, menjaga hatinya, nggak bicara. Seperti itulah toladan kita dalam keikhlasan.